Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dijauhkan dari virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar lagi, bertatap muka lagi secara langsung. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di kota Mekah. Kita tahu Mekah, Islam sebelum turun di kota Mekah, keadaan orang Mekah sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Orang-orangnya banyak sekali yang menyembah berhala, menyembah matahari, atau menyembah api dan yang lainnya. Sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Jauh dari tatanan keadilan. Akhirnya Kanjeng Nabi melakukan tahanus atau menyepi atau menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro yang dibuat menyepi oleh Nabi Muhammad ini ukurannya sangat kecil. Kira-kira 2 meter persegi. Ketika Nabi menyepi di Gua Hiro, akhirnya Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra ma rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Nabi mendapatkan perintah oleh Allah bahwasanya beliau diangkat menjadi nabi, akhirnya Kanjeng Nabi menyebarkan Islam. Pertama kali yang disebarkan, yang diberitahu oleh Nabi Muhammad atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada orang Makkah, yaitu pendidikan tentang tauhid, supaya yang asalnya menyembah berhala beralih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya menyembah matahari, menyembah api, supaya beralih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang berhak disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cara Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di kota Makkah ini ada 3 cara. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara rahasia, yang ketiga secara dengan cara terang-terangan. Sembunyi-sembunyi, siapa yang pertama kali diajak? Yaitu pertama kali yang diajak itu orang yang terdekat, istrinya Siti Khadijah, pembantunya, sepupunya, sahabat dekatnya, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman dan yang lainnya. Ketika sudah menyebar kemana-mana, banyak sekali pengikutnya, Kanjeng Nabi akhirnya melakukan semi rahasia, menyuruh kepada orang-orang yang sudah diajak Nabi supaya mengajak kepada yang lainnya. Sudah berhasil, akhirnya Kanjeng Nabi mendapat perintah Allah supaya melakukan secara terang-terangan. Akhirnya Kanjeng Nabi mengumpulkan penduduk Mekah supaya berkumpul di Bukit Sofa untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelahnya tentang perkembangan Islam di kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad di kota Mekah itu mendapat ancaman karena banyak juga yang tidak setuju dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama Abu Jahal. Nabi Muhammad mendapat akan dibunuh oleh Abu Jahal. Akhirnya Nabi mengajak para sahabatnya supaya hijrah di kota Madinah. Alasan Nabi Muhammad hijrah di kota Madinah itu karena itu tadi, selain mendapat ancaman dari orang-orang Mekah, itu juga Kanjeng Nabi
melihat bahwasanya orang Madinah itu lebih ramah daripada orang Mekah. Orang Mekah itu keras, beda dengan orang Madinah. Alasan yang kedua, di kota Madinah Kanjeng Nabi lebih diterima, gampang diterima daripada di kota Mekah. Banyak sekali yang menentang. Jadi merasa di kota Mekah itu merasa diinjak-injak leluhurnya oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad membawa agama yang baru. Makanya banyak sekali yang menentang. Itu di kota Madinah lebih diterima. Dan di kota Mekah Nabi Muhammad sudah tidak diterima lagi, mendapat ancaman mau dibunuh. Jadi ketika Nabi Muhammad mengajarkan Islam di kota Madinah, menyebar banyak, Kanjeng Nabi mendirikan dasar-dasar ketetapan, dasar-dasar yang ditetapkan. Pertama apa? Kanjeng Nabi mendirikan masjid. Untuk apa? Untuk berkumpul. Berkumpul para pengikutnya, umatnya untuk sholat berjamaah dan yang lainnya, untuk menyampaikan dakwanya, untuk pendidikan. Itu masjid. Yang kedua, Kanjeng Nabi mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu siapa? Ya orang yang ada di Madinah itu kaum Ansor. Ansor itu artinya penolong. Dan kaum Muhajirin itu siapa? Itu orang yang dari Mekah hijrah ke Madinah, dipersatukan. Abu Bakar dipersaudarakan dengan siapa? Itu mempersatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Terus yang ketiga, Kanjeng Nabi meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, yang mana gunanya yaitu untuk masyarakat Madinah. Yang selanjutnya, Kanjeng Nabi juga membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah aturan-aturan. Kalau di Indonesia ini adalah seperti undang-undang dasar. Aturan-aturan yang harus disetujui, yang harus diikuti oleh orang Islam dan juga oleh orang non-Islam. Itu dasar-dasar yang ditetapkan oleh Nabi di kota Madinah, membuat piagam Madinah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini, adik-adik, anak-anakku mendapatkan manfaat dan bisa memahaminya. Tugasnya diringkas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Nanti dikirim ke pribadi, ke nomor Ustadz. Langsung dikirim ya. Nanti Ustadz tunggu dikirim, diringkas dari awal, dari perkembangan Islam di kota Mekah, kota Madinah diringkas, lalu dipotret, dikirim ke Ustadz langsung. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.